Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salahuddin, saya adalah mahasiswa PJJ PAI UIN Cyber Teknologi Cirebon, kelas 4. Insya Allah akan menyampaikan beberapa ide pokok dari artikel yang mana tentang masalah evaluasi. Yang pertama, di dalam artikel pertama itu ada beberapa poin, yakni masalah 3 ranah utama yang diintegrasikan dengan Al-Quran. Pertama yakni tentang masalah kognitif. Di dalamnya ada beberapa siswa yang ternyata sudah mencapai target yang diinginkan, yakni mampu menguasai materi, tetapi di dalamnya ternyata masih butuh penalaran lebih kritis, yakni sifat analisa ataupun sintesis yang dilakukan oleh siswa masih kurang. Yang kedua, dari segi efektif, ternyata sikap sosial siswa, kemudian keimanan, toleransi, dan empati itu sudah didapat, akan tetapi ternyata untuk lebih mendalami sampai ada tujuan untuk melakukan secara sigap itu masih dirasa kurang di dalam penilaiannya. Kemudian yang ketiga, dari segi psikomotorik, bahwa siswa itu butuh penalaran lebih dalam arti tidak hanya pengetahuan semata, tapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga praktek ibadah, bahkan kreativitas dalam ibadah itu lebih diterapkan. Alhasil, dari kesimpulan untuk artikel pertama ini, yakni di dalam evaluasi butuh secara komprehensif. Jadi secara 3 ranah utama yang diintegrasikan Al-Quran itu butuh diperdalami kembali agar bisa menciptakan manusia yang terbaik, yakni berakhlakul karimah. Yang kedua, di dalam artikel yang kedua itu ada beberapa poin yang bisa diambil, bahwa di dalam penilaian itu butuh sebuah alat-alat khusus, yang dalam hal ini ada 5 kategori yang harus dipelajari, dari mulai kesukarannya, kemudian daya pengembangannya, bahkan dari misal ada analisa pengecohan, kemudian ada istilah dengan antar butir soalnya itu memberikan sebuah istilahnya saling berkaitan, dan akhirnya pun yang dari kelima ini yakni butuh sekali orang-orang yang kompeten atau peserta didik yang betul-betul high kualitas, yakni pemikiran yang mendalam. Nah, jikalau di dalam penilaian ini terdapat dari 5 penilaian ini ada yang dirasa kurang, otomatis berarti masih ada yang kekurangan di dalam kemampuan dari anak itu sendiri. Alhasil, di dalam artikel yang kedua ini membuktikan bahwa semakin detail dan rapih untuk evaluasi, maka semakin baik juga apa yang dihasilkan nanti. Untuk artikel yang ketiga, lebih mendalami tentang psikomotorik, yang mana di dalamnya dicontohkan dengan observasi dari mulai persiapan, kemudian proses, dan produk yang dihasilkan itu betul-betul diperhatikan. Sampai di dalam prosesnya pun dicek dulu di dalam observasi itu bagaimana antusias mereka, kemudian timbal baliknya nanti seperti apa, yaitu produk yang harus kita nilai. Ya, alhasil di dalam artikel yang ketiga ini berarti kesimpulannya itu butuh sebuah pendalaman ketika ingin mengetahui hasil dari observasi itu. Mungkin itu dari ketiganya, ada sebuah kesamaan dan perbedaan. Untuk kesamaan dari artikel pertama dan yang ketiga itu berarti lebih condong dari 3 ranah utama. Kalau di dalam artikel pertama itu lebih umum, yakni 3 ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, sedangkan di dalam artikel yang ketiga itu lebih mendalami tata cara penilaian segi psikomotorik. Kemudian untuk yang kedua itu lebih ke, kalau dilihatnya itu lebih ke tool atau alat-alat untuk memperjelas di dalam evaluasi itu sendiri. Jadi kesimpulannya dari ketiga artikel ini ada beberapa kesamaan dan perbedaan, sehingga kita bisa mengambil faedah dan bisa menerapkan dalam kesehariannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.